غرباء 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 غرباء. Baik, bagi seorang muslim, ya, peristiwa gerhana bukan hanya sekedar dipahami sebagai fenomena alam, ya, bukan sekedar dipahami sebagai sebuah peristiwa yang menarik untuk dilihat, dikaji, ya, atau sekedar untuk menjadi bahan objek yang menarik, ya, mungkin untuk fotografi atau untuk momen-momen yang menarik, ya. Meskipun juga tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi bahan kajian ilmiah, ya, tapi bagi seorang muslim peristiwa gerhana lebih dari itu, ya, hendaknya ditangkap dan dipahami lebih dari itu, ya, yaitu bahwa peristiwa gerhana ini tak lain merupakan salah satu tanda di antara keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur, yang Maha menguasai alam ini, yang kemudian ketika semua Allah izinkan dan Allah kehendaki, sesuatu yang tidak lazim terjadi akan terjadi. Matahari yang biasanya berpancar terang tiba-tiba gelap. Bulan yang di malam hari menampakkan cahayanya tiba-tiba tertutup atau berkurang cahayanya. Ya, sebuah fenomena yang memang asing, jarang terjadi, akan tapi sekali waktu dia terjadi. Bagi seorang muslim ini harus menghadirkan sebuah kesadaran, ya, akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, peristiwa gerhana ini juga harusnya mengundang rasa gentar dan rasa khauf seorang hamba, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dapat begitu saja, ya, menghilangkan cahaya matahari. Bagaimana kalau betulan mataharinya hilang? Ya, kalau betulan bulannya hilang, hancur binasa. Sesuatu yang sangat mungkin terjadi atas kekuasaan Allah, dan itu terjadi pada hari kiamat. Ya, seakan ingin mengatakan bahwa apa yang digambarkan dalam Al-Quran bahwa akan ada saatnya nanti matahari redup, ada saatnya matahari dan bulan akan hancur, ya, itu semuanya sangat mungkin terjadi. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innasyamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati, keduanya tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang atau kehidupannya. Ya, jadi memang disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa di masa Rasulullah pernah terjadi gerhana, dan saat terjadi gerhana, ya, bertepatan dengan wafatnya salah seorang putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibrahim. Ibrahim adalah hasil perkawinan Rasul dengan Maryam, dengan Maria Al-Qibtiyah, ya. Dengan Maria Al-Qibtiyah yang dari Mesir itu. Ya. Nah, dia wafat. Memang anak laki-laki Rasulullah semuanya wafat ketika masih kecil. Ya, ketika wafat terjadi gerhana. Lalu orang-orang mengaitkan, oh ini gerhana karena wafatnya putra Rasulullah Ibrahim. Maka Rasulullah sholat gerhana dan kemudian khutbah. Di dalam isi khutbahnya beliau mengatakan bahwa matahari dan bulan tidaklah mengalami gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Ya, ini sebuah pelajaran yang bagus, ya, yang Rasulullah ajarkan kepada kita agar jangan sampai orang mengaitkan sesuatu, meyakini sesuatu begitu saja, begitu, ya, atau yang dikenal dengan masa sekarang ini dengan istilah khurafat, ya, perkiraan-perkiraan, dugaan-dugaan yang tidak ada landasan dan dalilnya. Lalu apa? Maka Rasulullah katakan walakinnahuma ayatani min ayatillah. Ya, akan tetapi keduanya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda, dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitumuha, jika kalian menyaksikan gerhana maksudnya fasallu, maka salatlah. Jadi jelas dalam hadis ini bagaimana sikap yang seharusnya kita
hadirkan ketika terjadi peristiwa gerhana, ya. Jadi jangan sampai orang ikut ya apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang, pergi ke suatu tempat bawa alat kamera, alat teleskop dan semacamnya, lalu mengabadikan momen dengan penuh histeris dan lain sebagainya, bertepuk tangan, bersorak-sorai dan lain sebagainya. Sementara di daerah lain ada yang kemudian malah ketakutan, ngumpet, bersembunyi di bawah ranjang, di bawah kolong meja dengan segala khurafat dan macam-macam ceritanya. Ya. Dalam Islam peristiwa gerhana sederhana. Ya, dia merupakan bentuk di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sikap yang diajarkan adalah kita sama-sama melaksanakan sholat, ya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Qiyamah ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya, tentang peristiwa hari kiamat nanti. Wa khasafal qamar. Ya, jadi hari kiamat nanti ditandai dengan bulan tidak lagi memberikan cahaya yang seperti biasanya, reduplah cahayanya seperti itu. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, bulan dan matahari dikumpulkan, disatukan. Ya, ini gambaran akan terjadinya hari kiamat. Nah, gerhana ini kurang lebih ya memberikan isyarat demikian, atau paling tidak kalau boleh dikatakan sebagai gambaran awal begitulah ya, ketika kiamat terjadi ya, matahari, bulan sinarnya redup dan kemudian mereka menyatu dan kemudian terjadilah peristiwa besar hari kiamat. Maka peristiwa gerhana juga seharusnya mengajak kita untuk merenung akan sebuah kedatangan hari yang begitu dahsyat, yang hendaknya menjadi bahan ingat kita semua dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya.